ini akan mengarah dari La Cobreria ke arah Les Leones bawahnya. Ini cukup adil loh untuk tim-tim yang mau ngambil El Azhar masih bisa scrapping mobil terlebih dahulu, ataupun tim-tim yang ingin main ke arah-arah Minas atau bahkan Valdelmar, mereka juga masih bisa cari-cari beberapa vehicle yang tersedia. Tapi kan bakal keren juga ya dari tim DG kembali yang gue bilang selalu turun di ujung dari mapnya. Kota pertama dari ujung map. Betul banget ya. Ini mereka langsung milih untuk turun di Ruins kayaknya. Udah dari lihat beberapa parasut udah terbuka dari dunia games ya. Boboho kayaknya bakal nge-split nih. Dia kayaknya ngambil arah bawahnya langsung. Lako turun ke sebelah kanannya pastinya. Di sini kita lihat yang mendapat WCD barusan di Sunhawk War Danger udah dapat satu player cannot dapetin satu vehicle, akan langsung rotasi aja. Apakah akan terclash di early game kali ini atau bahkan akan menjadi pasif game aja? Baik lagi sih di awal-awal kita lihat dari tim Paudi cukup berdekatan dengan tim Myron juga, dua tim yang WCD pada hari ini. Saya mungkin bakal melihat sedikit clash antara Chill dan juga satu player Myron. Sedangkan tim DG jauh dari keramaian, sangat-sangat aman, so far so good untuk mereka. Sedangkan beberapa tim lain ya, seperti center dari circle-nya, NFT 21, cukup berdekatan dan mungkin kita bakal melihat clash kecil terjadi di antara dua tim tersebut. Betul bangetnya, EVOS dapetin center circle-nya. Mereka pasti akan turun ke Impala, dan kita lihat ini untuk tim-tim yang ada di luar dari playzone-nya sendiri, apalagi DG. DG jauh banget flow dari daerah playzone. Mereka harus melakukan looting cepat, terus mereka mencari vehicle agar segera masuk ke arah playzone pastinya. Betul, feeling gue DG bakal muter ke arah El Azhar. Mereka bakal motong dari bagian atas, La Cobre, atasnya WT, masuk juga ke Terra Bronca, turun ke bawah. Betul banget, tapi kalau mereka ingin rotasi dekat-dekat Lako, ini bahaya. Mereka bakal ketemu sama beberapa tim yang ngambil daerah La Cobreria. Betul, gue jadi DG. Karena gue telat, gue sekalian telat-telatin banget lah. Ibaratnya masuk sekolah jam 7, jam 6.59 masuk kelas. Oke, rumahnya deket. Karena semakin dekat semakin telat gitu kan. Oke, bener ya. Jadi, mereka kayaknya nunggu dulu beberapa tim yang akan mereka lewati jalur rotasinya untuk cabut terlebih dahulu biar mereka aman sampai ke playzone nanti. Betul, mereka menyelinap tuh pas banget ngikutin Blue Zone. Jadi sampai Blue Zone jalan, mereka TB-in dikit ataupun di depan dikit banget. Karena Blue Zone pertama kan bukan zona yang lu harus takuti gitu. Itu masih geli banget. Lu pakai energy drink pun cukup gitu. Painkiller pun satu, itu gak bakal ngurak nyawa kita. So mereka dengan satu boosting, mereka bisa ngikutin Blue Zone sambil mengiringi Blue Zone-nya. Jadi ketika mereka masuk, bisa nunggu dulu, tunggu zona yang nutup. Semua tim yang muncul tuh zona kedua, gerak semua, baru mereka masuk pelan-pelan nyelinap. Banget ya. Di Les Leones sendiri kita lihat Zone Esports sudah menguasai ibu kota daripada Miramar kali ini. Kota yang besar banget, tentunya nggak mungkin kekurangan lootingan sih. Gue yakin banget Zone Esports udah dapetin lootingan mumpuni banget. Apalagi mereka udah dapet vehicle nih, satu playernya Fly Kido. Kita udah pindah langsung ke sini, cuma Cera dikuasai oleh Kalimantan Barat yang pasti nge-split dong, karena ini banyak kompon terjadi juga di cuma Cera tadi. Untuk Mountain Wave sendiri udah ada tim gado-gado yang sepertinya nyantai aja, nggak ada juga yang ganggu nih. Santuy-santuy aja untuk tim gado-gado kali ini. Dan tampaknya seperti game sebelumnya juga di awal-awal tidak ada clash yang besar ataupun bahkan tidak ada clash ya, koreksi ya. Yang kita lihat kayak ini masih utuh 64 player dari 16 tim berbeda, bahkan di PKD pun aman-aman aja kali ini. Oke, untuk masing-masing tim kayaknya dari awal match playoff grup A kemarin nih pada konsisten flow untuk turun di drop zone mereka masing-masing. Dan gue lihat juga ini termasuk tim yang menguasai daripada arah-arah Pekado. Mereka nggak ada yang nabrak dari awal Miramar kemarin sampai saat ini. Mereka juga masih tenang-tenang aja. Udah dapat beberapa juga dari boostingan, bahkan healing mereka udah dapat face level 3 nih dari seorang Drean, helm level 2, tas level 2 nggak masalah, masih bisa ngangkut banyak utility bahkan healing serta boostingan. Iya, kita bakal kayaknya juga ya. Tadi beberapa tim yang bertanding, kita lihat juga beberapa tim yang sudah langsung bergerak menuju ke arah checkpoint mereka masing-masing. Satu mulai terpantau juga langsung mengambil beberapa rumah-rumah yang sekiranya enak untuk melakukan setup, ambil kendaraan, mungkin scrapping lagi lanjutan. Dan hingga menit kelima kali ini ya, mendekati menit kelima, belum ada clash-clash yang besar yang terjadi. Betul banget nih. Ini lagi-lagi gue lihat 21 Esport akan langsung ngambil daerah Labedita di cekungannya. Di arah bawahnya dari ada pesawat yang broke itu kan ya. Mereka langsung ngambil daerah situ, tapi kita lihat beberapa playernya udah memiliki vehicle. Foxe langsung nge-split aja di rumah panjang atas La Bendita. Mereka belum juga melakukan apapun di sini. Mereka hanya looting-looting aja. Karena lagi-lagi
ini adalah match yang udah banyak banget evaluasi dari masing-masing tim. Jadi mereka udah nggak mau dapat kesalahan yang sama, udah adaptasi juga pastinya. Termasuk EVOS ini Impalanya nggak ada yang ganggu juga Flo. Betul. Biasa kalau hari yang sama, misalnya Miramar pertama, Miramar kedua, nggak terlalu banyak perubahan terjadi kecuali clash yang misalnya kayak clash early game atau tabrakan di kota. Tapi kalau untuk kayak rotasi-rotasi nggak akan banyak berubah. Tapi kalau udah beda hari, kan udah keluar tuh replaynya. Betul. Bakal banyak yang dianalisa, banyak yang dibongkar-bongkar sama tim-tim, banyak juga yang bakal mungkin di counter kayak, oh mereka telat masuk ke area ini, suka nahan-nahan di titik ini gitu kan. 2 kali mereka melakukan hal yang sama. Yuk besok kita game pertama kita kagetin mereka. Pas mereka masuk ke compound agak telat kita HBD. Betul. Bisa aja gitu kan. Betul. Itulah perlunya evaluasi ya Flo ya daripada tim-tim ini. Apalagi mereka sudah menjalani 2 match Miramar dan pastinya udah banyak ilmu bahkan pengetahuan yang mereka dapatkan untuk di match ketiga pada kali ini. Betul. Tapi dari tim 69 Esports ya, tampaknya mereka bakal bergerak juga menuju ke arah zona dan sementara waktu itu mereka cukup berdekatan dengan tim NFT. Akankah mereka bertemu dengan NFT yang jalur sama kali ini? Betul banget, tadi NFT udah sempat ngambil beberapa vehicle di arah atau jalur Minas Depannya. betul banget nih, tapi udah jauh juga. Udah agak jauh itu, Udah agak jauh ya, kayaknya nggak bakal clash nih. Ini rata-rata pada pakai minibus ya Flo, kayaknya pada mau mudik. Ini namanya Tayo Racing. Tayo Racing. Knalpotnya ada beda ya. Udah beda ini. Udah custom aja pokoknya. Udah custom ini bener-bener udah kenceng-kenceng semua sih dan enaknya Tayo ya, dia kan gede lah secara bodinya kan. Betul. Di late game kalau sekali lu punya Tayo itu kayak lu punya satu fortingan yang sulit banget tembus. Betul. Dan kalau bannya pecah itu ground clearance ya kecil banget. Rapet Flo. Rapet dia. banget. Tapi PR-nya adalah kalau pakai Tayo, kalau misalnya pengen rotasi lewat gunung-gunung, ya hati-hati aja sampai mentok. Butuh kesabaran. Iya, kebalik-balik lah. Termasuk pakai Mirado. Betul, Merado apalagi karena lebih panjang lagi kan. Iya, bakal mentok. Ya paling enak untuk rotasi lewatin gunung pakai bagi. Pakai bagi PR-nya atau kebuka dan gampang ngelok dan pecah ban belakang satu kelar muter langsung gasing dan baik lagi itu banyak hal yang makin kesini gue lihat player tuh mulai makin cermat untuk mengincar bagi itu bukan orangnya. Iya. Pecahin aja bannya. Andai kan mereka spray, orang dapat 1. Kalau mereka pecahin ban, bisa dapat 2 orang sekaligus. Betul banget ya. Apalagi kalau misalnya pecahin ban, mereka cuma bisa ngamanin 1 bagi mereka untuk fortingan. Tapi kalau misalnya belum meledak, di spray aja mereka dempet sama baginya bakal kena splash damage daripada baginya itu. Bahkan bisa mereka knockdown. Betul ya, baik lagi sih, makin berkembangnya PUBG Mobile, makin sulit juga nih trik-trik yang dilakukan oleh tim-tim. Dulu, orang rotasi pakai 2 mobil, 1 mobil. Sekarang boro-boro 3 mobil deg-degan. Betul. Maunya berempat gitu kan. Iya, karena kita lihat empower daripada player-player, apalagi anak-anak komunitas nih Flo, makin step up tentunya ya. Untuk masalah nge-spray di jalan itu udah bahaya banget kalau misalnya ada 1 squad yang naik 1 mobil. Betul, kan gue senang banget ya. Ketika dari PUBG Mobile sendiri mengeluarkan peraturan bahwa tim-tim yang relegasi dari PMPL itu nggak nunggu di Grand Final, tapi nunggu di playoff. Itu memberikan kesempatan lebih besar bagi tim komunitas untuk merebut slot di Grand Final gitu. Jadi tim-tim yang dari PMPL bisa dibilang bukan punya jalur aman untuk coba secure slot di PMPL, tapi harus bersaing dulu dengan tim komunitas dan membuktikan diri bahwa mereka masih layak bermain di PMPL. Ini cukup adil banget ya Flo ya. Jadi mereka juga punya motivasi, bahkan punya tujuan yang sangat besar gitu. Karena mereka nggak harus melawan tim komunitas saja, bahkan mereka bisa melawan tim-tim yang terdegradasi dari PMPL season 3 kemarin kan ya. Mereka Jujur lebih dia. semangat. Kan, wow, ternyata di sini kita lihat ada tim Cyclone yang bertemu dengan Papua. Ternyata satu playernya Lacoste harus knockdown terlebih dahulu. Erwan di sana spray aja satu vehicle milik dari pada Warrior, dilemparkan satu utility. Apakah akan langsung on point ke dalam kompon dimiliki oleh seorang Itnar? Ternyata menyicil HP yang cukup banyak dari seorang Itnar. Masih melihat Lacoste di dalam sana. Karena ini satu playernya sudah dipulangkan ke lobby, mereka mau gak mau harus fight aja. Mereka nggak mau harus kerurangan satu player tanpa adanya balas dendam di sini. Kita lihat di sini langsung spray aja. Erwan di sana sudah tercicil HP barnya. Oh my god, Warrior masih nggak mau kasih ampun kepada tim Papua. Betul, tapi lihat dari tim Cyclone ya, mereka punya posisi yang cukup enak, bisa back off juga, tapi mereka kali ini bakal menggunakan keunggulan mereka untuk back off sih. Mereka nggak bakal coba fight. Gue kira mereka bakal coba untuk tahan-tahan dengan tim Papua, tapi mungkin mereka juga merasa nggak worth it. Akhirnya mereka back off dan Papua sekarang memiliki kontrol di atas perbukitannya. Nice banget dari tim Papua dapetin kill di awal-awal dan sekarang bahkan punya free shot ke arah
tim TC. Betul banget nih, kalau misalnya dari kualitas pemain memang TC udah kalah banget, jadi mereka lebih bermain objektif aja. Udahlah, mending masuk ke zona terlebih dahulu, mengamankan poin placement daripada harus fight di liga seperti ini, malah mereka yang mendapatkan kekurangan pastinya. Tapi kita nyambung tadi ya dia. Jujur gitu, gue melihat playoff ini lebih ngeri ketimbang Grand Final. Oke. Karena Grand Final diambil berapa? 9. 9. Oh, untuk ke Grand Final 7, untuk ke PMPL 9. 9. Untuk lolos ke Grand Final di playoff ini butuh ambil berapa? 7. Lebih susah lagi dong berarti. Bener ya, lebih tipis lagi flow, dan pastinya juga motivasi dari tim-tim komunitas lebih besar lagi. Tapi kita lihat di sini satu player dari Kalimantan Tengah sudah terknock down. Apakah akan terjadi kelas yang lebih parah lagi karena udah di spray mobil dari Babu Sau, hati-hati udah berasap, bakal bisa meledak. Ternyata tim Cyclone akan berhadapan lagi dengan tim yang lainnya. Tadi sudah bertemu dengan Papua, kali ini bertemu dengan Kalimantan Tengah yang udah berhasil untuk cabut aja, walaupun satu playernya sudah berhasil di knockdown, bahkan mungkin bisa masuk dalam kill ya. Betul, ini bisa masuk ke dalam kill juga. Tapi kita bakal Kenny juga dari tim Kalteng. Akhirnya Babu Sau bisa selamat ya, menuju ke arah checkpoint timnya dengan nyawa yang sangat-sangat sekarat. Dari ZNK akhirnya juga pindah posisi, mungkin coba untuk mencari jalur-jalur yang aman. Checkpoint selanjutnya bagi timnya untuk langsung rotasi dengan efektif. Betul banget, Babu Sau masih selamat banget, itu udah tipis banget ternyata di sini. Hazelnut langsung spray ke arah Polka. Apakah akan mendapatkan seorang Polka? Ternyata tidak. Polka langsung turun aja, mungkin udah sudah berasap di sana, langsung di spray juga sama Hazelnut, gak mau kasih ampun biar Polkanya gak bisa rotasi. Betul, dan benar saja dari seorang Poksa gak bisa gerak kemana-mana, dan akhirnya Hazelnut juga mengincar seorang Poksa. Ini tim Atrigo ya, menciptakan kali-kalian baru. Oke, kali-kalian baru? 5 kali. Oh, betul. 5 kali ya. Oke, Zelda ternyata sudah tidak mau spray lagi ke sana karena seorang Poksa sudah melakukan satu setup smoke dan kayaknya langsung cabut aja ya. Dan juga akan Alter Ego rotasi di sini menggunakan beberapa vehicle-nya. Mereka sudah menguasai beberapa gudang di arah La Bendita tentunya, termasuk juga gado-gado di sini. Masih aman banget Polsa, tadi hampir aja kedapatan sama seorang Hazelnut, tapi lagi dan lagi keberuntungan masih ada di pihak dari gado-gado. Iya, kita bakal Ken juga dari tim gado-gado yang mereka sudah menyebar juga dengan cukup baik, sudah membuka vision, bahkan ada player-player yang mulai keluar dari area compound-nya. Prince dan kawan-kawan harus bertahan juga, mereka harus maksimalkan poin di sisa 4 kali ini ya untuk coba masuk ke dalam top 7. Betul banget nih, Adrian sudah menang 14, kayaknya udah tahu di depan sana ada satu player dari 21, tapi kayaknya udah rotasi lagi. NFT masih aman, belum terjadi peperangan terhadap tim mereka, tapi kita lihat di sini zonanya mengarah di arah La Bendita, bahkan juga dekat-dekat Les Leonis. Tapi Les Leonis ini kayaknya beberapa komponennya udah nggak masuk lagi ke arah zona. Ini udah enak banget bagi tim-tim yang dapetin spot mereka, termasuk EVOS yang udah rotasi dari Impala tadi. Mereka nggak mau berlama-lama di Impala karena tahu udah nggak dapet zona lagi. Betul. Tapi baik lagi gitu, untuk beberapa tim yang bertanding kali ini ya, bisa dibilang Miramar menjadi satu map andalan juga. Gue tahu beberapa tim kalau di PMPL tuh suka banget bermain di Miramar, menjadikan Miramar favorite map mereka. Oke. Tapi kita bakal kali ini sih, dengan Miramar masuk hanya 2 kali sehari, bisakah tim-tim yang mengunggulkan Miramar memaksimalkannya? Iya, sebetulnya Miramar ini bener-bener map yang tempat paling paling pas banget untuk perang Flo, karena satu ini gurun terbuka tapi banyak cekungan. Kita lihat open fieldnya luas banget, obstacle pun sedikit kan ya, beda sama Sunhawk yang penuh dengan obstacle. Tapi kali ini kita lihat di satu gunung atau satu bukit sini, EVOS Redfish menahan dari tim WolfX tentunya. Sebelah kirinya ada tim WolfX, tapi Redfish nggak mau kasih informasi apapun. Ikrobai turun terlebih dahulu pastinya, langsung melakukan rotasi, ngeflank ke sebelah kanan. Lizard juga udah ngeflank di sini. Apakah mereka akan mendapatkan beberapa player dari WolfX di sana? Iya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS sudah mengambil high ground tapi tepat di bawah mereka. Harus mereka clear dulu sih lawannya. Apalagi ketika zona pindah, mereka mungkin bakal tabrakan timing juga. Oke. Ternyata tapping luar biasa banget dari seorang Sax 99 ke arah dari Kalimantan Tengah. Ini Sax luar biasa banget, mininya di tapping aja, tapi sepertinya dari Kalimantan Tengah masih bisa menyelamatkan satu player di sini. Kita lihat apakah EVOS bisa mendapatkan vision ke arah WolfX untuk bisa komit ke arah mereka. Untuk Power Ranger sendiri yang mendapat WCD barusan ini masih santai juga. Ternyata dia tidak santai, satu player di sana. Swavel harus knockdown. Apakah akan langsung di secure kill saja? Iya, sudah bakal Ken juga nggak cuma dari tim NFT tapi dari WAF, EVOS juga mulai berdekatan, mulai bergesekan juga. Kita bakal Ken ini mulai masuk ke zona ketiga seperti biasa. Zona PDKT di antara tim-tim yang bertanding sudah mulai bersebelahan, sudah mulai berdekatan, sudah mulai berpapasan.
tapi biasanya belum ada kontak ataupun kontaknya minim. Oke, kita lihat di CKF mendapatkan satu player dari WAF X. Let's buy, akankah dia akan buy atau bahkan bisa diselamatkan oleh rekan-rekan tim lainnya? Ternyata di sini, wow, bukit yang cukup bahaya, curam, namun banyak bertabrakan juga di sini. Kalimantan Tengah sudah mendapat vision, pastinya mendapat informasi karena tadi satu playernya sudah terknockdown, tapi masih bisa selamatkan seorang Babu Sau dan juga Raizen sudah menyelamatkan seorang Let's buy. Ya, kita bakal lihat juga dari WAFX kali ini sedang mencari angle, sedang mencari kesempatan untuk menumbangkan anggota-anggota EVOS. Karena mereka nggak cuma lawan EVOS doang, mereka juga harus fokus angle terhadap tim Kalteng yang punya angle shoot ke arah mereka. Ini posisi yang cukup menyulitkan bagi tim WAFX, apalagi kalau zona ke kiri, kau baru mau ngomong, zona ke kiri mereka harus muter. Ketika mereka muter ke kiri, ada Kalteng, ada EVOS. Ke kanan ada EVOS, ada Paudi. Mau pilih mana? Ini PR banget loh, apalagi yang kita lihat untuk Labedita sendiri ini cuman ada sedikit spot untuk kompon-kompon kecil pastinya, dan lebih banyaknya itu ada di open field. Lagi-lagi zona open field akan dihadapkan untuk beberapa tim yang akan berjuang hingga late game. Pastinya smoke harus banyak banget untuk lebih vision, apalagi utility sangat dibutuhkan ketika open field terjadi ya. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Kalbar ya. Mereka masih coba untuk melakukan rotasi, berada di ujung zona banget, pelan-pelan maju ke depan. Tapi lihat dari tim DG pun langsung melewati jalur vision dari tim 21, dan mungkin bakal menjadi incaran juga dari seorang Boong yang menembak UMP-nya. Tapi baik lagi UMP ada delay peluru yang akhirnya membuat tim DG bisa lolos dari seorang Boong. Ini hati-hati banget Boongnya, udah ke tapping sedikit dari anak crit, sepertinya udah low HP banget. Dan di sini EVOS sudah melakukan rotasi. Kita belum tahu EVOS akan kemana, tapi TC atau tim Cyclone akan berdekatan dengan tim Papua juga di sana. Microboy dan rekan-rekan masih aman, belum ada yang melakukan fight karena mereka. Tapi sini Papua sudah melakukan rotasi akan mereka. Oh, masih ditahan oleh seorang Foxe karena sedikit banget vision yang didapatkan dari 21 Esport. Yap, terima kasih juga dari tim 21 masih coba untuk menembak-nembak tim sekarang area mereka. Mereka punya tempat yang sangat enak sih, compound di cukup center zone, dan mungkin menjadi inceran-inceran tim lain juga. Tapi lihat dari EVOS pun langsung peran dengan tim DG. Dari Paudi pun langsung menubruk tim Kalteng, dan Kinggu pun dipulangkan ke arah lobby. Ini udah fight di semua sisi. Pengikisan massal mulai terjadi. Kita lihat Red Face langsung di spray aja karena Humble, tapi Humble yang harus take down di sini. Kita lihat bagaimana close combat diadakan oleh Kalbar terhadap Myron di sana, harus di take down juga satu playernya. Hansi Masus harus merevive seorang Humble. Dua player aktif dari Kalbar harus berhadapan dengan banyak tim, tentunya di open field yang kurang enak ini, Flo. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Kalbar. Mereka masih menjaga posisi mereka. Di depan EVOS sudah membuat satu tembok smoke yang sudah tebel banget. Tapi lihat dari Let's Buy langsung menumbangkan satu player lagi, dan kali ini EVOS dalam bahaya. Karena dari dua split mereka masing-masing ada knockout playernya. Betul banget, tapi Red Face kayaknya masih bisa selamatkan oleh seorang Lyzak. Udah dibuka berapa wall smoke yang panjang banget, yang luas banget, tapi dicoba terus smoke oleh seorang Eoxy. Belum mendapatkan beberapa player dari EVOS di sana. Sudah diselamatkan oleh seorang Red Face, harus gelar healing pastinya. Kalau tidak, nanti takutnya Kalbar malah langsung nabrak ke arah dari EVOS. Betul, kita bakal kirim juga dari Kalbar. Ketubah satu player mereka, menyisakan dua player. Hanzi harus bertahan juga dengan satu member lainnya, dan NFT dalam bahaya karena tinggal menyisakan dua member mereka. Lihat, dari jumlah player cukup lengkap sekarang tinggal 55, dan ini bahkan zona belum nutup. Ketika zona nutup, mungkin kita bakal melihat menyisakan 14-13 tim tersisa dengan mungkin 49-48 player alive. Oke, kita lihat Power Ranger hanya tersisa 3 player, dan satu player sudah knockdown di sana oleh seorang Tautless. Langsung di secure kill aja. Satu player atau last man stand dari Power Ranger harus bertahan pastinya di match ketiga Mirar pada hari ini. Dan pada saat ini kita lihat WAF X masih terus ganas banget walaupun baru mendapatkan 2 kill, tapi satu player lagi Let's Buy harus terknockdown, harus diselamatkan. Tapi itu cukup PR banget karena kebuka banget Papua. Hanya di satu shake. Hati-hati kalau misalnya ada yang melemparkan beberapa utility tapi terlihat saja di sini. Banyu harus berkurang HP barnya oleh seorang Sak 99 menggunakan mini 14-nya, di setup smoke lagi oleh seorang Tautless, dan zona membanting ke arah selatan nih, Flo. Iya, kita bakal lihat juga dari WAF ya. Mereka sedang mencoba untuk masuk ke arah zona, di mana lihat zonanya begitu rame. Ada 3, 4, 5 tim bahkan di ujung zona yang saling beradu. Tapi di bagian selatan terlihat dari tim Zona Esport sedang coba untuk perang dengan tim Papua yang bertahan dalam satu shake kecil doang. Lemparan bom ke kiri, lemparan bom ke kanan, akhirnya hampir menumbangkan satu pemain dari tim Papua. Perlu
melakukan healing cepat-cepatnya. Tapi lihat, ada player tertumbang oleh seorang Banyu menumbangkan seorang Ijal. Ini yang gue bilang tadi, Papua bahaya banget, cuma di satu shake yang kecil banget. Kalau misalnya ada informasi seperti ini, Luka udah tahu kalau misalnya ada Papua di sana, dilempar lagi nade ke sana. Tapi apakah akan connect? Oh, ternyata memulangkan satu player Papua, Ijal. Sayang banget, tinggal 2 player di Papua yang akan aktif tentunya di match Miramar pada kali ini. Ya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS pelan-pelan masih coba untuk mendefend area ini, tapi lihat dari WAF, mereka belum tahu di mana Redface berada. Redface keluar, pindah kursi doang, ternyata masih mencari posisi dari Lesby yang kayaknya masih berada di luar area kendaraan dan akhirnya menemukan posisi dari Redface. Lagi Banyu ini 14-nya, tapping-tapping ke Raidnar di sana. Luka Boy masih ada di balik obstacle yang besar banget. Tentunya di sini last man standing dari Papua harus bertahan, apalagi di sini Zone Esport udah ngeflank, udah banyak banget yang nge-split di sini pasti. Tapi hati-hati, Luka Boy udah open banget di spray dari belakang, ternyata masih kena melakukan healing di sana. Masih aman banget, satu player dari Myron juga zombie sudah ter-knockdown. Apakah akan terselamatkan? Ternyata di sini kita lihat 69 harus dipulangkan ke arah lobby juga. Wow, ini luar biasa, banyak banget tim-tim yang akhirnya clash ya Flo, apalagi udah open field kayak gini, udah harus benar-benar aware di mana posisi mereka. Dan kita lihat Ramones, oh my god, harus dipulangkan ke arah lobby oleh Crit. Sax juga sudah dipulangkan ke lobby. Sax 99 di sini. Terjadi lagi banyak peluru panas yang terjadi di open field kali ini. Drean lagi-lagi harus set up smoke karena udah ketahuan dari banyak sisi dari player-player tim lain. Betul, kita bakal juga nggak cuma dari 1-2 tim doang, tapi hampir semua tim harus clash dan memperebutkan tempat di dalam zona kita yang kelima. Terlihat dari zone, terlihat dari 21 masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Sedangkan AE, GG dan juga Crit harus bertahan dengan satu player yang masih knocked out sementara waktu ini. Tapi lihat dari tim 21 punya tempat terenak yang berarti bakal diincar juga oleh tim-tim lain. Tim Kalteng langsung pengen join the fight, pengen coba merebut tempat dari tim 21 Esport. Betul banget, ini 21 udah dekat banget sama Kalteng. Apakah langsung ada Kowifan di sini? Kita lihat di situ. Wow, ternyata Kalteng mendapat satu player dari WAF X lain. Ternyata 2 player. Ini ada 3 tim atau third party antara WAF X, ada 21 dan juga Kalimantan Tengah, Flo. Ya, kita bakal kayaknya juga mereka bakal clash di ujung zona. Tapi 21 harusnya yang paling diuntungkan, kecuali Kalteng. Babu Sau punya angle yang sangat terbuka dari atap rumah yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Mendapatkan 1-2 player dari tim 21 kali ini. Ini juga dapatnya enak banget yang lu bilang tadi, Flo. Kalteng di atas atap. Ini akan menjadi dempet-dempetan di balik dari tembok sini. Voxel langsung aja ngebet dengan menggunakan bomnya. Pastinya Zong atau ZNK juga mau ngelempar bom di sana. Satu player dari 21 bohong udah ter-take down. Apakah akan diselamatkan oleh Cisun? Langsung diselamatkan ke sana karena di sebelah kirinya ada Gado-Gado juga. Apalagi ini udah rame banget zona ke-6. Player-player yang ada di luar zona akan langsung masuk ke zona. Iya, kita bakal tinggi dari seorang Babu Sau. Langsung mendapatkan beberapa tembakan ke arah tim Crit dari posisi di atap. Ini posisi yang benar-benar menguntungkan banget sih. Ini dari tadi Babu Sau dapat beberapa kill loh. Dia cuma dapat beberapa knockdown, tapi 1 kill udah masuk ke arah dia. Tapi hati-hati, arah Zone Esport bisa langsung ngecari vision ke arah Kalteng. Babu Sau bisa di spray aja dan pulangkan ke arah lobby juga. Betul, tapi zona sudah mulai menutup juga. Ini bakal menjadi satu zona ancaman besar bagi tim 21, bagi tim Kalteng, bagi tim Crit. Karena ketiga tim ini ngelock. Betul banget. Ini ngelock banget, tapi kita lihat di situ Crit udah dapetin zonanya. Tapi dia dekat sama Gado-Gado ya. Hati-hati nih. Takutnya kita lihat di sini Babu Sau ternyata harus clash terlebih dahulu. Ramai banget. Crit langsung maju karena Gado-Gado dan ternyata Crit yang memenangkan fight di antara open field kali ini. Iya, kita bakal lihat dari Crit juga akhirnya masuk dalam tempat yang sangat enak dan mendapatkan 8 total kill di kesempatan kali ini, masuk ke zona bersama dengan juga ada tim Zone Esport. Sama-sama punya tempat terenak sih. Ya, punya cover yang memadai. Betul ya, tengah-tengahnya open banget, nggak ada sama sekali pastinya obstacle di sana. Tim-tim lain juga akan berusaha untuk masuk ke daerah mereka. Di sini tim Cyclone harus rotasi menggunakan jalan kaki, pastinya berlari terlebih dahulu. Viren tapi udah aware di depan mereka ada Zone Esport. Dilemparkan satu utility oleh seorang Casper, tapi belum on point langsung ke arah Zone Esport. Masih langsung ngepron, berhati-hati Casper, nggak mau cari kasih badannya. Pasti kita lihat di sini Mineral langsung nge-spray ke arah dari tim 21 juga. Pasti Mineral mendapatkan satu Viren lagi, rotasi lari-lari di situ langsung take down, dipulangkan ke Lobika. Belum sempat secure kill, hati-hati bisa di steal kill. Ternyata sudah aman pada kantong dari Mineral di sini. Betul, akhirnya dari tim Zone pun langsung mengincar tim 21. Tidak dibiarkan mereka bergerak dengan bebas kali ini. Gue agak sulit bacanya Z1 sama 21. Karena itu ya one ya.
Kirinya juga mirip-mirip. Iya. Z sama 2. betul. Z1 iya bener sih. Tapi zone aja yang aman ya. Zone aja Zone kali ini. aja lah ya. Kita lihat masih ini calm before the storm. Ya, kita bakalkan juga dari tim Cyclone. Punya satu member bisa nge-backstep tim Zone dengan sangat-sangat bebas. Casper, dapatkah dia menyelinap ke belakang lini pertahanan tim Zone kali ini? Ini kayak tim Zone Esport belum tahu kalau sebelah kanan mereka ada last man standing dari tim Cyclone. Kalau misalnya mereka nggak waspada bisa menjadi penculikan tentunya. Tapi lagi-lagi Casper hati-hati. Dia hanya sendirian. Bisa terjadi backup fire dari Zone Esport ke arah tim Cyclone, tim Casper, dan Casper tidak bisa bertahan hingga ke zona berikutnya. Betul, tapi kita bakal kirim juga dari Lucap Boy masih belum menyadari bahwa di belakang dia ada satu penyelinap yang berbahaya banget kali ini. Casper yang lagi menunggu Zone membersihkan lawan-lawannya. Betul banget ya, Zone Esport sudah melakukan votingan tentunya mobil diledakkan saja. Biarlah tidak apa-apa karena mereka sudah mendapatkan zona pastinya. Tim-tim lain seperti 21 dan juga tim Cyclone ini udah cukup aware ya terhadap berapa musuh mereka, termasuk Creed juga. Dia merasa di sebelah kirinya masih ada tim yang bertahan yaitu 21 Esport masih dengan 3 playernya. Namun Creed 4 playernya harus segera masuk ke arah zona flow. Iya, kita bagian juga dari tim Grid tampaknya mencari momen dan sudah mendapatkan momen tersebut dengan semua mereka set up masuk ke arah tim Zone dan langsung menumbangkan juga tim 21 dengan sangat cepat. Betul banget, Casper belum ngelemparin tembakan sekalipun karena Zone Esport karena dia tahu ini bahaya banget kalau misalnya tim dari Zone Esport tahu dia ada di belakang sana. Creed masih bertanding melawan Zone Esport di sana. Casper harus terjun zona perlahan-lahan. Casper harus segera masuk. Kalau enggak dia hanya habis oleh Blue Zone aja nih Flo. Betul, tapi kalau tim Creed bisa menokkan pemain-pemain, ketahuan. Baru mau ngomongin. Baru mau berandai-andai, membuat teori-teori. Ternyata dari Zone Esport mematahkan teori gue. Betul, ini 4v3 antara Zone Esport melawan dari Creed. Pastinya di situ Drean sudah langsung reset aja beberapa pakaiannya ya. Ada helm level 3 pastinya juga ada face level 3 yang enak banget pastinya saat Robocop ini Flo. Betul, ini dari kedua tim pasti agar-agar gue dilempar utility karena mereka belum tahu persis posisi musuh di mana. Ini kerugian untuk satu tim Zone Esport Mineral harus dicek down terlebih dahulu. Ini pede banget dari Zone Creed maju ke depan perlahan-lahan. Ada satu vehicle di sana yang bisa diamankan tentunya. Kita lihat langsung hujan utility dilakukan oleh tim Creed. Masih mencari informasi karena ada set smoke di sini. Rahmat pengen backup tapi low HP banget, di spray langsung sama Drean. Satu player lagi harus dibelakang dan win-win cedera untuk Creed. Yes, what a nice game dari Creed dan what a nice bisa dari mereka men-take down tim Zone Esport. Ini luar biasa banget, Creed. Sabar banget dia tadi udah mau masuk ke zona. Walaupun mereka nggak dapat zona, mereka masih punya smoke yang cukup banyak untuk bisa rotasi ke dalam play zone-nya. Kekurangan untuk daripada Zone Esport adalah satu playernya sudah dipulangkan ke lobby, ditambah tadi player dari Creed berhasil men-take down seorang mineral. Betul.